Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya sahabat-sahabat sesama jamaah zikir nafas sadar Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini Kang Darman akan menyambung video dari level 1, level 2, level 3, yaitu video pertama menyadari nafas, video kedua menyadari Allah, video ketiga berkomunikasi kepada Allah, dan ini adalah video yang keempat atau masuknya perjalanan spiritual rohania ke wilayah panah. Karena di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah ada yang disebut dengan panah. Jadi ketika kita terus meluncur di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah dari level 1, level 2, level 3, dan akan mengalami panah. Panah di sini bukan hilangnya jasad kita, bukan hilangnya pikiran, bukan hilangnya keinginan, tapi itu semua menyaksikan dan lebur di dalam kepanahan itu. Karena wilayah panah ini adalah wilayahnya zero ego atau nol ego. Ketika ego kita sudah nol, pasti akan paham dan memahami yang namanya panah. Karena panah ini simpel. Kenapa simpel? Ya iya. Karena di dalam berzikir nafas kita akan mengalami suatu kekosongan atau kepanaan. Itu adalah wilayah leburnya ego. Namun itu semua perlu proses dan keyakinan yang sebenar-benarnya dengan kesadaran yang optimal, yaitu sadar Allah selalu. Nah, jadi panah ini kita harus menapi isbatkan, karena di wilayah panah ini yang ada hanya kekuatan Allah dan yang ada hanya Allah. Nah, itulah panah. Dan ketika sudah memasuki wilayah panah di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah, di situ kita tidak usah bertanya-tanya lagi, apa ini ya? Apa ini yang disebut panah? Apa ini yang disebut kosong? Jangan, cukup kita sadari, kita imani, ikuti segala kehendak Allah. Jika kita masih bertanya di wilayah itu, maka ego kita masih ikut. Karena di situ akan mengalami turun kembali. Ya, seperti itu, sahabat-sahabat. Maka di dalam memahami wilayah panah ini, kita memang harus benar-benar zero ego, yaitu tidak ada keinginan seperti saya harus mencapai panah. Nah, itu keinginan, maka tidak akan mencapai, yaitu karena sudah mendahului kehendak Allah. Itu adalah kehendak diri yang disebut dengan ego. Maka cukup kita di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah itu ikutin kehendak Allah dan ikutin step by stepnya, biar tidak kemana-mana. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi pada hakikatnya panah itu dalam arti bahasa adalah leburnya ego diri. Dengan bahasa Ma'rifatullah adalah meninggalkan atau menanggalkan atribut-atribut kemanusiaan
yaitu perasaan, pikiran, nafsu keinginan. Nah, di dalam wilayah fana kita tidak usah kaget, tidak usah takut. Sering ada, wah itu kan ketika egonya berbicara, loh jasad saya hilang, kok saya tidak ada. Jangan, kita pasrah aja ke Allah, karena yang ada kekuatan Allah, dan yang ada hanya Allah. Maka la haula wala quwata illa billah, karena kita tiada daya dan upaya kecuali daya dan upayanya Gusti Allah. Itulah, maka kita ikutin terus kehendak Allah di dalam perjalanan spiritual kita, yaitu dengan zikir nafas. Maka Allah juga yang akan membawa kita di dalam penyaksian itu. Nah, itulah sekelumit bahasan wilayah fana di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah. Jadi intinya kita harus menafi isbatkan yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Maka la haula wala quwata illa billah. Nah, dan semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Kita juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Dara Mandenesa dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.